kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali nafa'ana Allah bihi fid dharain amin. Thumma salli al-fardha ma'al imam, thumma salli ba'da al-fardhi rak'ataini fahuma min ar-rawatib ats-tsabitah. Wala tashtaghil ila al-'asri illa bi ta'allumi 'ilmin aw i'anati muslimin aw qira'ati Qur'anin aw sa'yin fi ma'ashin litasta'ina bihi 'ala dinik. Thumma salli arba'a rak'atin qabla al-'asr fahiya sunnatun mu'akkadah. Faqad qala Rasulullah SAW rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Melanjutkan dari pembahasan beliau tentang adab al-isti'dad lisairis shalawat, adab persiapan diri untuk semua salat-salat. Ya. Lalu beliau mengatakan tsumma shallil fardha ma'al imam, lalu engkau salatlah fardu bersama imam. Berjamaah, maksudnya di sini salat zuhur. Ya, kemarin sudah sampai pada pembahasan salat zuhur. Salatlah tsumma lalu salli, salatlah fardha, yang fardu ma'al imam, bersama imam, maksudnya berjamaah. Jangan salat sendirian. Tsumma salli ba'dal fardhi, tsumma lalu salli engkau salat ba'dal fardhi, setelah salat fardu, raka'atain, 2 rakaat. Salat sunnah ba'diyah maksud. Fahuma, maka sesungguhnya atau kedua salat tersebut, kedua rakaat tersebut, minar rawatib ats-tsabitah, termasuk sunnah rawatib ats-tsabitah yang sudah ada. Tsabitah tuh udah jelas gitu. Wala tashtaghil, dan janganlah engkau sibuk ilal asri, sampai waktu asar, illa kecuali bita'allumi ilmin, dengan belajar ilmu, au i'anati muslimin, atau membantu muslim, au qiraati Qur'anin, atau membaca Quran, au sa'yin fi ma'ashin, atau sa'i. Sa'i itu kerja, bekerja, fi ma'ash untuk kehidupan, fi ma'ash dalam mencari nafkah maksudnya. Fi sa'yin maksudnya bekerja, fi ma'ashin dalam mencari nafkah. Litasta'ina bihi ala dinik, litasta'in agar engkau menggunakannya, litasta'ina bihi dengannya, ala dinik dalam urusan agamamu, untuk membantu urusan agamamu. Tsumma salli arba'a raka'atin, lalu engkau salat 4 rakaat qabla al-'asri, artinya ini setelah masuk salat asar. Dah, kita disibukkan setelah ba'da dhuhur, ada ba'diyatul dhuhur, ya, 2 rakaat. Lalu apa kita sibukin diri? Ya, makan siang, kan urusan itu. Lalu apa? Kalau seandainya engkau punya pekerjaan, punya wazifah, memang punya tugas, kerjakan tugas maksudnya. Urusan pekerjaan dunia, tugas dunia, nggak apa-apa. Ya, laksanakan, lakukan dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan niat untuk menutupi kebutuhan hidup. Nggak masalah. Kalau engkau tidak punya kesibukan itu, maka hidupkan dengan amal yang baik. Ya, imma ilmu yang bermanfaat, atau murajaah ilmu yang engkau itu, atau ta'lif kitab, mengarang kitab kalau seandainya engkau seorang alim. Ya, atau mengulang pelajaran yang pernah engkau pelajari. Itu ilmu semuanya tuh, masuk ke dalam kategori ilmu, mengulang hafalan yang engkau hafalkan. Kalau nggak bisa, au i'anat muslim, atau ngerjain sesuatu membantu orang muslim, atau baca Quran, membaca Quran, ya, au sa'in fi ma'ash, atau engkau mencari pekerjaan. Walhasil seorang itu hendaknya mengatur waktunya secara umum nanti, ya, jangan biarkan waktumu begitu saja. Ya, pada subuh saya harus baca zikir, setelah itu baca 1 juz misalnya, atau setengah juz, atau 1/4 juz. Baik, setelah itu saya bekerja, saya sibuk semua, tapi harus ada sholat duha, harus 2 rakaat atau 4 rakaat atau 8 rakaat, tergantung himmah dan bisanya kita istiqomah. Laksanakan, jangan tinggalkan, dan jangan diganggu gugat, harus ada begitu. Masuk waktu zuhur, berarti saya harus sholat qobliyah zuhur 4 rakaat kalau bisa, kalau enggak ya 2 rakaat. Setelah itu sholat zuhur dengan berjamaah. Udah, itu rutinan, nggak boleh diganggu gugat. Setelah sholat zuhur saya mengerjakan begini, ya, ba'diyah, setelah itu baca Quran misalnya 1/4 juz sekian, atau baca zikir
Ente harus tata waktumu. Kapan engkau baca zikir, kapan engkau baca Quran, kapan engkau baca sholawat, atur waktu. Waktu ini begini. Yang penting jangan mengganggu pekerjaan yang lain, yang itu tugas kita, kewajiban kita. Kita sebagai misalnya pegawai atau apa, jangan sibuk dengan zikir, dengan apa sesuatu yang mengganggu pekerjaanmu. Misalnya, itu sibuk baca Quran, sedangkan engkau sibuk harusnya mengerjain sesuatu di atas komputer atau di atas kerjaan. Itu sibuk baca Quran, daripada anda baca gitu, sibuk dunia, sibuk Quran aja. Nggak boleh. Bukan waktunya begitu. Ya, ini tugasmu, ini kewajiban. Engkau dibayar untuk itu, maka harus kerjakan itu. Kewajiban itu. Ya, dan nggak boleh diganggu dengan sesuatu yang ibadah sunnah yang lainnya. Tapi kalau engkau nggak ada apa-apa. Cuman duduk doang, emang kerjaan nggak ada apa-apa. Cuman kerjaan jam segini tuh duduk, memang santai, nggak punya apa-apa. Ya udah, sibukkan dengan baca Quran, ambil tasbih, baca zikir, baca apa. Tergantung apa yang engkau cocok di situ. Ya kadang orang tugasnya apa? Satpam. Nah, nggak perlu nyapa orang, nggak perlu apa, baca tasbih, pegang tasbih, baca la ilaha illallah 1000 kali, sholawat 1000 kali, masya Allah, emang juga begitu doang, berdiri doang, ya kan? Dia punya waktu. Ya, kalau baca Quran mungkin susah, dia harus duduk, harus begini, dia sebagai satpam, tapi zikrullah bisa dia. Jadi dia ngambil kesempatan ketika dia ketika dia bekerja yang tidak mengganggu pekerjaan dia. Kalau mengganggu jangan. Taib, lalu kalau sudah masuk waktu asar, dengan adabnya kita menjawab azan dan yang lainnya, lalu engkau salat qabla al-asri, salli 4 raka'atin qabla al-asr. Salatlah engkau 4 rakaat sebelum salat asar, yaitu qabliyatul asr. Boleh 2 rakaat, itu muakkadahnya aslinya, dan boleh 4 rakaat. Mau di salat dengan cara 2 rakaat, 2 kali salam, boleh, atau dengan 1 salam pun boleh. Ya. Itu salat sunnah qabliyatul asr 4 rakaat secara langsung boleh. Atau mau salat asar 2 rakaat pun boleh, enggak ada masalah. Ya. Disebutkan qala faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahiya sunnatun muakkadah, kata beliau di sini sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan, maksudnya di sini muakkadah di sini. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah mengatakan rahimallahu ra'an shalla 4 qabla al-'asri. Rahimallahu ra'an. Mudah-mudahan Allah merahmati seorang laki-laki, seseorang maksudnya, yang dia itu salat 4 rakaat qabla al-'asri, sebelum asar. Maka kata beliau fajtahid an yanalaka du'auhu, maka berusahalah engkau untuk mendapatkan doanya Nabi Muhammad SAW. Bukan ngandelin amalannya, ini doanya Nabi nih. Jadi untuk engkau termasuk kategori orang yang didoakan oleh Rasulullah, dengan ente salat 4 rakaat dapat doanya Nabi SAW, yaitu dengan rahmah. Ya, rahimallahu ra'an shalla 4 qabla al-'asri. Fajtahid an yanalaka, fajtahid maka berusahalah, an yanalaka sampai kepadamu, hendaknya sampai kepadamu, maksudnya engkau dapatkan doanya, doanya Nabi. Ya, doanya sallallahu alaihi wasallam. Wala tashtagil, dan janganlah engkau sibuk ba'dal asr, setelah salat asar, illa, kecuali bimithli ma qad sabaga qablahu, kecuali bimithli, seperti dengan yang seperti ma qad sabaq, sudah kita bahas, qablahu, sebelumnya, sesuatu yang sudah lewat, sabaga qad sabaga, sesuatu yang sudah lewat, yang tadi kita udah bahas, qablahu. Artinya ba'dal asar juga begitu kita sibuknya. Suatu yang manfaat, kita atur waktu kita. Salafus saleh, orang-orang terdahulu kita, ya mereka dulu, orang dulu itu pekerjaan mereka itu ya ada yang pegawai, ada yang ini, walaupun pegawainya bukan kayak sekarang pabrik-pabrikan. Ya dulu juga ada pegawai, ya orang menjaga toko, orang menjaga ini, dulu dari dulu ada. Tapi biasanya orang-orang dulu itu pekerjaan mereka itu setengah hari. Kalau ada kerjaan sampai zuhur biasanya. Setelah zuhur sudah tidak bekerja lagi biasanya. Mereka mengatur waktu. Tapi kalau seandainya mereka kerja, ya sudah. Lanjut, ada yang sampai zuhur, ada yang sampai asar. Begitu. Nah, kalau orang-orang seperti di Kota Tarim, itu mereka menjadikan waktu ba'da asar itu untuk yang namanya rauhah. Rauhah. Artinya bukan roha itu santai-santai, bukan. Tapi artinya pembacaan suatu ilmu yang lebih mengarah kepada tasawuf, pada hati. Baca tafsir, baca ilmu
tasawuf, ya, ilmu hadis, itu biasanya ba'da asar. Mereka suka waktu itu diisi dengan bacaan-bacaan kitab yang seperti itu. Karena katanya di waktu pagi adalah waktu di mana Allah membagikan rezeki zahir, keberkahan dalam rezeki yang zahir. Rezeki kita yang ma'nawi ini, yang zahir ini. Berkahnya di situ. Nah, di waktu asar itu Allah SWT membagikan rezeki ma'nawi. Rezeki yang sifatnya ma'nawi, daripada ma'rifat, daripada sifat-sifat yang bagus, itu di waktu asar. Makanya para salafus saleh menghidupkan waktu asar mereka seperti itu. Ya. Itu kalau kegiatan kita bisa seperti itu. Tentunya ini kalau dicocokkan, ya. Waktu asar, ba'dal asar. Makanya kata beliau wala yanbaghi dan janganlah, tidak layak dan tidak layak antakuna, yaitu menjadi awqatuka, waktu-waktumu muhmalah terbengkalai, atau tidak teratur. Fatashtagila, maka engkau sibuk, maka engkau mengerjakan fi kulli waqtin, di setiap waktu, bimattafaq, sepasnya aja. Bimattafaq, dengan apa yang sejadinya. Kaifattafaq, bagaimana jadinya. Itu maksudnya beliau begitu. Janganlah engkau membiarkan ada dari salah satu waktumu itu begitu aja, atau semua waktunya begitu aja, nggak ada kerjaan, nggak ada tugas di situ. Jadi gimana? Ya kalau lagi sempat baca Quran, baca Quran. Kalau lagi sempat bacanya zikir, ya zikir. Baca ini, tapi nggak ada wirid, nggak ada yang diatur di waktunya. Sepasnya aja. Biasanya kalau begitu banyak hilangnya dari waktunya daripada teratur. Tapi sedikit. Kalau ente istiqamah dan ente tertibkan waktumu seperti itu, yang sedikit jadi banyak. Ya. Kita kayak taklim kita ini sekarang, misalnya kita belajar. Kalau kita tidak atur waktu untuk belajar dan kita datang dan kita usahakan untuk ini, sepasnya aja deh. Kapan saya lagi ada mau taklim, saya taklim ya. Karena bilang gitu misalnya, bebas waktunya, nggak bakalan selesai kita. Ya kan? Tapi kalau kita atur waktunya, nanti kalau seandainya ada uzur, ada sesuatu, itu lain lagi. Itu cuman selingan terjadi, bukan pada aslinya. Tapi aslinya apa? Ini tertib. Nah, begitu. Ketika kita mengatur waktu kita, bilang, oh kalau lagi semangat saya mau baca Quran, kosong. Pokoknya kalau sehari saya mau baca Quran. Waktu kosong pagi bilang, mau santai aja sekarang. Nanti pada duhur, nanti dulu saya mau ngerjain ini. Nggak ada tertibnya. Ya. Tapi sekali baca, nanti baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, Masya Allah. Orang yang begini nggak bakalan hatam Quran biasanya. Tapi kalau dia istiqamah, atur waktu, baca Quran walaupun setengah juz setiap hari. Tapi di waktu yang nggak boleh, waktu ini diganggu. Udah, ini waktu baca Quran, waktu baca. Ya, dibaca setiap hari setengah juz, nggak lama hatam. 2 bulan lebih karena ada kosong-kosongnya, tapi hatam. Tapi coba kalau begitu aja, nggak jadi-jadi. Semuanya begitu. Ketika kita ingin mengatur waktu kita, maka kita ambil setiap tugas itu cocoknya gimana. Waktu ini Anda tugasnya begini, bisanya ini. Apa amalan terafdal di waktu ini adalah ini. Cocok nggak sama Anda? Bisa nggak dengan kerjaan Anda? Bisa, atur waktunya. Tapi kalau ngambil amalan, jangan ngambil terlalu banyak. Jangan kebawa nafsu. Jangan kebawa, sekarang saya mau ngatur, bisa baca. Jangan, sedikit-sedikit. Baca Quran setengah juz. Nggak kuat setengah juz, kelamaan bacanya capek, 1/4 juz. Istiqamah dulu. Pegang itu. Sedikit bakal banyak. Nah, begitu juga azkar yang kita miliki. Bahkan kayak guru kita Habib Salim bin Syadri, beliau itu suka sekali membaca kitab. Ya namanya ulama pasti begitu ya. Nggak ada ulama nggak suka baca kitab, bukan ulama. Dia ulama ya, alim. Terus dia nggak suka baca kitab. Ya, nggak asik dengan kitab, ya bukan ulama. Nggak mungkin jadi ulama, jadi gimana caranya? Ulama apaan? Ulama itu orang asik setiap hari hidupnya dengan kitab, dengan ilmu soalnya. Kitab kan pastinya tempatnya ilmu. Ya. Mereka setiap hari baca, setiap hari asik membaca 1 kitab, 2 kitab, 3. Nggak bosan.
dengan kitab. Enggak, bukan ulama yang kita waduh baca lagi. Itu bukan ulama berarti. Ya kalau jadi dai ada. Walaupun di sini kita kadang nggak bisa membedakan antara ulama, alim dengan dai. Sama aja di kita. Satu paket. Padahal beda. Fi talib ilim, baru belajar. Ada orang alim. Ada orang allamah, mutabahhir. Allamah dan dia alim besar dalam beberapa bidang. Ada yang Masya Allah, allamah, dia alimnya itu dalam semua bidang ilmu agama. Ada. Dan ada yang da'i. Dia pendakwah. Ceramah. Kasih nasihat. Memberikan. Tapi untuk fatwa, ilmu, sebisanya doang. Ya, sholat, kitab Safina, kitab yang itu bisa. Tapi yang lain-lainnya lah, maaf. Bukan urusan dia, itu bukan tugas dia. Makanya dia nggak boleh fatwa. Sifat fatwa ya, tapi kalau yang sifatnya zahir, ya, ada orang dalam sholat makan, batal nggak sholat, itu sih jelas. Kata anak kecil harus tahu itu, ya, hal itu. Ya. Atau dia sholat tanpa wudhu, sah nggak sholatnya? Ya, nggak sah sholatnya, itu jelas, itu harus semua orang tahu, bukan fatwa itu. Ya, fatwa itu masalah-masalah yang perlu didiskusikan, perlu dipertimbangkan, bagaimana hukumnya, bagaimana caranya. Nah, ini beda-beda. Nah kalau orangnya alim, ya harus suka kitab, nggak mungkin. Orang alim nggak baca kitab, nggak suka kitab, nggak kenal kitab ini, nggak kenal kitab itu, ya bukan alim. Bisa jadi dai ya, bisa jadi ustadz, nggak apa-apa jadi ustadz. Jadi ustadz ngajarin ilmu yang dia bisa ngajarin, nggak masalah. Bukan aib, bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang jelek. Oh, kalau itu bukan alama nggak boleh ngajar. Ya, enggak, Anda ngajarin kitab yang Anda bisa Anda ajarkan. Kitab-kitab yang gede, yang kelas-kelas yang gede, Anda nggak bisa Anda angkat tangan. Itu bukan tugas Anda. Ada orang lainnya yang memang bidangnya dia di situ. Taib, kita atur waktu seperti Habib Salim Asy-Syadzili, beliau di setiap waktunya ada kitab yang dia baca. Bahkan di dalam tangga jalannya di rumahnya itu ada tangga, itu di tangga ada kitab. Jadi kalau lagi jalan, beliau kan agak ini lama jalannya, pas sampai di tengah-tengah tangga itu kitabnya di situ, diambil dulu kitab, dibaca, dilihat 1 lembar, 2 lembar, sekitar dikit udah tandain, taruh, naik. Udah, kalau naik lagi, ambil lagi. Itu di tangganya saja hatam sekian ratus kitab. Di tangga doang. Disempetin. Walaupun 2 lembar 3 lembar. Tapi kan kalau terus tiap hari kan pasti naik turun tangga. Ya kan? Pasti perlu keluar waktu mau masuk, sempetin 2 lembar. Sempetin 2 lembar, 3 lembar. Selesai. Yang kurang di kita tuh cuman istiqomahnya aja. Ya, kita sibuk sama yang lainnya. Nggak ada rutinan untuk kita, nggak ada yang kita jadikan. Ya habis. Pokoknya anak punya kitab baru nih. Anak mau hatamin nih kitab. Taruh di ente. Kapan bacanya? Ketika misalnya lagi pulang dari kerja, baru langsung baca ini kitab. 1, 2 lembar. Terusin. Begitu. Pasti hatam. Yang masalah itu baca sekali, habis itu taruh. Assalamualaikum. Nggak ketemu lagi. Ketemunya kapan nggak tahu. Udah kena debu. Nah, itu lain lagi. Nah, kita kalau atur waktu, kita bakal dapat keberkahan waktu di situ. Ya, keberkahan waktu itu kapan? Ketika kita mengatur waktu kita. Itu dapat berkah waktu. Tapi kalau kita berantakan waktu kita, ya berantakan urusan kita. Nggak ada keberkahannya. Ya. Fine wasalna. Baik. Lalu kata beliau, bal yambaghi, bal akan tetapi yambaghi hendaknya an tuhasiba nafsak, engkau teliti atau tuhasib, muhasabah. Yang ditulisnya muhasabah, ma'ruf kan andukum. Muhasabah terhadap dirimu. Maksudnya mengoreksi diri. Wa turattib, dan engkau mengatur auradaka. Aurad artinya jamak wirid. Wirid itu adalah tugas yang setiap hari kita lakukan, itu namanya wirid. Amalan yang kita setiap hari kita mengulang lagi, besok begitu lagi, itu namanya wirid. Ya, wiritan. Orang kalau udah sensitif dengan nama wirid. Wirid itu adalah suatu yang amalan yang rutinitas. Itu namanya wirid. Apa aja? Sholat itu wirid.
zikir, wirid. Baca kitab, ta'lim, itu wiridnya kita. Wiridnya kita di malam hari apa? Ta'lim. Di waktu ini, begitu. Itu namanya wirid yang setiap hari kita ulang. Ya. Auradaka, wirid-wiridmu, wa wadhaifaka, dan tugas-tugasmu, fi lailika wa naharika, pada malammu, malam harimu dan siang harimu. Lailika malam, naharika malam, siang hari. Wa tu'ayyin, dan engkau menentukan, likulli waqtin, untuk setiap waktu, minha, darinya, dari malam dan siang, syughlan, suatu tugas, suatu pekerjaan, la tata'adda, yang engkau tidak ganggu gugat. Wala tu'thir fihi siwa, dan engkau tidak mendahulukan di dalam waktu itu selain tugas yang engkau sudah tetapkan. Wala tu'thir, dan engkau tidak mendahulukan fihi, di waktu tersebut, siwahu, selainnya, amalan lainnya. Fabidzalika, maka dengan hal tersebut, tadhhar, akan terlihat barakatul awqat, berkahnya waktu. Berkahnya waktu-waktu. Fa'amma, adapun, idza tarakta, engkau meninggalkan, nafsaka, dirimu, sudan, begitu saja. Sudan, begitu saja. Ya, terlantar, muhmalan. Muhmalan apa tadi kita artikan? Ya, terlantar atau tidak teratur. Ihmalal bahaim, seperti seperti hewan-hewan. Ya, bahaim tuh hewan ternak, bahima. Kalau hewan punya aturan waktu nggak? Kadang masih ada waktu, tidur ada aturannya, tidurnya doang. Tapi kalau makan apa, kan dia nggak punya tugas. Ya begitu aja udah. Tugasnya cari makan aja seharian. Ada tugas lain? Baca atau zikir atau kesini kan enggak. Begitu aja. Nah kalau manusia, dia nggak punya wirid, nggak punya zikir, nggak punya aturan, ya sama kayak bahaim. Makanya Imam Segaf bilang, man laisa lahu wirdun fahuwa girdun. Man laisa lahu wirdun, siapa yang nggak punya wiridan, nggak punya tugas setiap hari dikerjakan, ini gird, sama aja kayak hewan ini maksudnya. Bukan mencaci, bukannya kita fulan girit, bukan fulan itu monyet, bukan. Tapi ente sama kayak hewan. Hewan monyet kayak apa ngerjain setiap hari? Cari makan. Ente begitu, makan, tidur, begitu aja. Gak punya tugas apa-apa. Jangan, ya, atur waktunya. Faham idza tanda taib. La tadri bimadza tashtagil. La tadri, engkau tidak tahu. Bimadza tashtagil, dengan apa engkau menyibukkan diri. Fi kulli waqtin, di setiap waktu. Fayanggadhi, maka akan lewat atau lalu. Fayanggadhi, maka akan terlalu atau terlewatkan. Aktsaru awqatika dha'i'an. Aktsaru, kebanyakan. Awqatika, waktumu. Dha'i'an, hilang. Dha'i'an, hilang. Wa awqatuka umuruk. Wa awqatuk, dan waktu-waktumu itu adalah umurmu. Kan waktu ini adalah umurnya ente. Wa umuruka ra'su malik, dan umurmu itu adalah modal utamamu. Ra'su malik, ra'su kepala sebenarnya, malik harta, maksudnya modal. Ra'su artinya ra's, kepala. Mal artinya harta, tapi maksudnya di sini adalah modal utamamu. Wa alaihi tijaratuk, dan dengannya lah, dengan waktu itu adalah tijaratuk, engkau berdagang, maksudnya engkau mendapatkan keuntungan. Berdagang, tugas orang maksudnya berdagang untuk apa? Mencari untung, itu kan aslinya berdagang. Nah, engkau memiliki ilmu, memiliki nyawa, umur, itulah modal utama untuk engkau mendapatkan keuntungan. Perdagangan akhirat. Wabihi wusuluka, dan dengannya juga wusuluka, sampainya engkau ila na'imil abad, kepada kenikmatan yang abadi. Nah, kalimat abadi itu bahasa Arab, al-abad. Fi jiwarillah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fakullu nafasin min anfasika, maka setiap nafasmu, min anfasika, daripada nafasmu, satu nafas ini, setiap satu nafas, kata beliau, jauharatun lagi matalaha, jauharah, mutiara, lagi matalaha, yang nggak bisa diharga dengan uang. La qimata, tidak bisa dihargai, laha, kepadanya. Maksudnya nggak bisa dihargai, harganya mahal sekali. Setiap satu kali nafas. Ya, daripada nafasmu adalah harta ataupun permata yang tidak bisa dihargai dengan harta. Kenapa? Idla badala lahu, karena tidak ada penggantinya. Idla badala lahu, tidak ada pengganti, badal pengganti, lahu untuknya, baginya. Faidha fata, faidha, maka apabila fata, hilang, lewat, fala auda lahu, maka tidak akan kembali. Waktu yang udah lewat dari umur kita bisa balik lagi. Nah, ada baru lagi. Nggak tahu juga baru laginya gimana. Fala takun, maka janganlah engkau menjadi kal hamqa, seperti orang yang bodoh, yang tolol. Hamqa, orang yang tolol, yang ahmak. Al-maghrur, yang tertipu. Yang mana orang tersebut? Alladzina yafrahuna fi kulli yaumin. Alladzina, yang mana orang-orang tersebut? Yafrahun, senang, bahagia. Fi kulli yaum, fi kulli yaumin, di setiap harinya. Biziyadati amwalihim, dengan bertambahnya, biziyadah, dengan bertambahnya, amwalihim, harta-harta mereka. Ma'a, bersamaan, nugsani a'marihim, nugsan, mengurangnya, a'marihim, umur-umur mereka. A'mar jamak umur, a'mar. Kalau fa'ayu khairin, maka kebaikan mana? Kebaikan apa? Fa'ayu khairin, maka kebaikan apa? Dari mana kebaikannya? Fi malin yazid, pada harta yang bertambah, wa umrin yangkus, dan umur yang berkurang. Mana enaknya? Umurnya kurang, hartanya doang yang nambah. Senang itu. Ya. Fala tafrah illa bi ziyadati ilmin, maka janganlah engkau berbahagia, bersenang, illa, kecuali, bi ziyadati, dengan bertambahnya ilmu. Kita tambah ilmu, itu senang. Alhamdulillah. Lewatin umur dengan bertambah ilmu. Wa amalin saleh, dengan amal yang saleh, alhamdulillah, bisa salat, bisa ibadah, bisa zikir, alhamdulillah, umur kita dipakai untuk itu. Fa innahuma, karena sesungguhnya dua hal tersebut, fa innahuma, ilmu dan amal, rafiqaka, temanmu, keduanya itu adalah temanmu, rafiqaka, kedua hal tersebut adalah temanmu, yashabanika, yang akan menemanimu, fil qabri, di dalam kuburan. Ilmu yang engkau tambah daripada kemakrifatan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, takut kita kepada Allah, itu menemani kita di akhirat. Ketika kita masuk kubur, menemani. Ya, tentunya ilmu halal dan haram adalah salah satu sarana untuk bertambah ilmu yang batin juga. Ilmu batin itu artinya ilmu khasyah, takut kepada Allah, ilmu tambah mahabbah kepada Allah, tambah ingin dekat kepada Allah, itu ilmu. Dan ilmu itu menemani kita nanti di dalam kuburan kita. Dan amal soleh kita. Haitsu yatakhallafu anka, haitsu, di saat, yatakhallaf, akan meninggalkanmu, yatakhallaf anka, akan meninggalkanmu, itu yatakhallaf anka. Ahluka, ahluka, keluargamu, ahluka, keluargamu, wa maluka, dan hartamu, maluka, wa waladuka, walad, apa walad? Anakmu, wa asdiqauka, asdiqa jamak sadiq, asdiqa, teman-temanmu, sadiq, teman, asdiqa.